guys, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah matematika di Eropa pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Berdasarkan Kazanah Klasik, matematika Eropa berasal dari Thales dan Euclid berkebangsaan Yunani. Perkembangan matematika di Eropa pada abad ke-13 sampai 16. Abad ke-13 muncul seorang tokoh bernama Leonardo Fibonacci. Ia dalam bilangan biologi di India sejak tahun 200 sebelum Masehi. Fibonacci secara menggunakan garis 12. Pada abad ke-14 disebut matematika Tanus. Ini adalah abad dari menyapu sepertiga penduduk Eropa. Pada abad ini terjadi perang 100 tahun. Abad ke-15. Pada abad ini disebut zaman Renaissance. Pada zaman ini kembali kepada perhatian kebudayaan Greek dan Romawi klasik dan mencari nilai dari hasil kebudayaan ini. Pada abad ke-15 ini ditemukan alat percetakan sehingga perdagangan buku ilmu pengetahuan turut berkembang. Beberapa cendekiawan pada abad ke-15 yaitu Nicholas Cusa tahun 1401 sampai 46. Dia menulis beberapa buku matematika dan memperbarui kalender. Luca Pacioli, ia seorang birawan yang menyusun ringkasan aritmatika aljabar geometri dalam satu buku dengan judul Summa. Beberapa singkatan yang ditulis antara lain: P, singkatan dari view untuk tambah, N atau meno untuk kurang, CO atau cosa untuk menggantikan X, CE atau censo untuk X. Abad ke-16 menuju aljabar dengan lambang. Beberapa cendekiawan abad ke-16. Robert Ricordo tahun 1510 sampai 1558. Ia menulis tentang aljabar geometri dan astronomi. Dalam bukunya, ia pertama kali menggunakan lambang sama dengan untuk kesamaan. Christoph Rudolph pada tahun 1525. Ia menulis buku aljabar berjudul Die Dos. Pada zaman aljabar ini, menggunakan huruf, ia menulis buku berjudul Canon Mathematicus Sive Triangula. Buku ini menyelesaikan soal-soal trigonometri, bidang, dan bola secara sistematis. Persamaan derajat tinggi. Di zaman matematika Eropa dikenal dua orang tokoh cendekiawan matematika yang terkenal, yaitu Fibonacci atau Leonardo Pisano. Ia menulis sebuah buku yaitu Liber Abaci. Yang kedua yaitu Isaac Newton, seorang yang menemukan tentang teori cahaya, teori gravitasi, kalkulus, hukum-hukum Newton, bidang astronomi, alkimia, dan sistem pemalsuan mata uang. Teori tentang cahaya, Newton membuat teropong refleksi yang di kemudian hari digunakan untuk menyelidiki bintang. Yang kedua, pada teori gravitasi Isaac Newton, ia menggunakan gaya gravitasi yang terjadi antara bumi dan benda-benda langit. Yang ketiga, ada teori Isaac Newton menemukan matematika Lukasian atau dikenal dengan kalkulus. Ada beberapa hukum Newton yang ada pada zaman Isaac Newton, yaitu Newton hukum 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan penemuannya dalam bidang astronomi yaitu menciptakan teori penyelidikan tentang panas, suara, dan masih banyak lagi. Teori selanjutnya yaitu teori alkimia, sebuah eksperimen tentang perpaduan antara tambang yang dapat melebur dengan paduan tembaga umum. Teori yang terakhir adalah teori pemalsuan mata uang. Pada teori ini ia diperintahkan oleh pemerintahan Inggris untuk membuat mata uang dengan kualitas yang lebih tinggi dan lebih sulit, agar sulit untuk dipalsukan oleh masyarakat.